Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Karena itu marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke ibadah kita dengan mengambil sikap berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Oh, mari sembah yang Maha Besar dengan syukur dengan bergenar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam titah ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi Tuhan, kami sering lupa siapakah kami dahulu. Padahal oleh karena kasih karunia-Mu dan pengasihan-Mu lah yang memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, jauhkan dari kami sikap tinggi hati terhadap orang lain. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi orang lain. Jika ada di antara kami perbudakan oleh karena kemiskinan ataupun kesusahan oleh karena dunia ini, jadikanlah kami menjadi pembebas untuk membebaskan mereka. Jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi bagaimana kami memberdayakan mereka supaya hidup. Ingatlah kami Tuhan, bahwa kami dahulu hidup di dalam perhambaan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini.
di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kita membaca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang bertekad dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Apakah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Warta jemaat dapat kita baca melalui WhatsApp group yang telah dibagikan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Ya, Satoru. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis pada hari ini, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita semua yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat ke-18 dengan topik minggu hari ini dikatakan merdeka dari perbudakan. Mari Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan dan saya membacakan untuk kita semua. Demikian dikatakan firman Tuhan, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu,
Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini yang ke-75 tahun. Merupakan hari yang istimewa, yang spesial bagi negara kita ini, sebab kita telah merdeka dari penjajahan Belanda. Tentunya rasa haru akan menerpa setiap putra Indonesia saat menyambut perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bangsa kita ini sampai sekarang ini utuh dan mampu bertahan dalam segala keadaan, dan kesatuan bangsa dan negara ini tentunya karena ada keyakinan bahwa kita ini adalah bangsa yang religius, yang kuat, dan serta seluruh rakyat Indonesia berjalan atas dasar Pancasila. Dan kita mengakui bahwa kemerdekaan bangsa kita ini diperoleh karena perjuangan kita dan juga berkat rahmat Tuhan sendiri sebagai bangsa yang berdaulat, dan kita telah mencantumkan pengakuan kemerdekaan itu adalah karena berkat rahmat Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang atau bangsa pastilah ingin menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas menentukan kehidupannya tanpa diikat oleh suatu tradisi atau dikekang oleh sesuatu hal. Karena itu pribadi, bangsa tentunya menginginkan kehidupan yang merdeka ataupun kehidupan yang bebas. Karena kemerdekaan itu adalah merupakan hal yang melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan kemerdekaan itu menentukan arah perjalanan kehidupan seseorang atau kehidupan suatu bangsa. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika bangsa kita sampai saat ini tidak merdeka, bahwa kita tidak bisa menentukan arah perjalanan bangsa dan negara kita ini. Tetapi karena kemerdekaan itulah bahwa kita, bangsa kita ini dapat menentukan arah perjalanan hidup bangsa ini. Bapak Ibu, dalam bacaan firman Tuhan ini, dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18 ini merupakan suatu peraturan sosial kepada orang Israel tentang seorang budak, bahwa Tuhan telah memberikan suatu peraturan bagi kehidupan sosial mereka. Memang pada ayat yang pertama sampai ayat ke-11 telah disinggung tentang Tuhan telah menetapkan tahun penghapusan utang. Artinya pada ayat 12 sampai 18 ini peraturan tentang sosial kepada seorang budak. Mereka menjadi budak mungkin saja karena mereka menjualkan dirinya kepada seorang majikan atau tuan karena faktor ekonomi. Atau seseorang bisa menjadi budak
karena mereka adalah tawanan dari sebuah peperangan. Atau seseorang bisa menjadi budak karena ada tuan yang membeli dia untuk dipekerjakan, atau menjadi seorang hamba dalam rumah tuan yang membeli itu. Tetapi Tuhan membuat suatu peraturan bagi umat Israel untuk menolong mereka setelah lewat 6 tahun masa kerja mereka, dan pada tahun yang ke-7 mereka akan bebas. Mereka akan bebas sebagai budak. Dan bukan hanya membebaskan begitu saja atau memerdekakan begitu saja. Dan apabila mereka melepaskan atau memerdekakan seorang budak itu, mereka harus dibekali. Dan mereka harus diberikan bekal. Tentunya bekal apa yang diberikan? Dalam firman ini dikatakan mereka harus memberikan kambing domba mereka, dan tempat pengirikanmu, dan tempat pemerasanmu. Artinya membebaskan itu bukan hanya dibebaskan seperti itu saja, tetapi dengan memberikan bekal kepada mereka. Apa yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Bahwa pembebasan budak bukan perkara gampang untuk dilakukan mereka. Karena memang ada banyak budak pada saat itu. Baik budak yang sebangsa ataupun budak bangsa yang lain. Dan mereka menjadi budak seperti yang saya katakan itu tadi. Dalam situasi perang ataupun dalam situasi faktor ekonomi. Dan mereka menjadi budak dalam pekerjaan seorang tuan. Maksudnya bahwa Allah berbelas kasihan pada semua manusia. Karena itu meski di zaman perjanjian lama masih ada budak, tapi aturan Allah lah yang memberikan supaya budak itu dibebaskan. Hukum Allah yang diberikan untuk hadirnya kasih di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Dan tidak mungkin kasih diberlakukan jika kita masih memperbudak orang lain. Artinya di situ mereka sebuah bangsa harus memberlakukan bangsa lain walaupun itu seorang budak. Waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk membayar utang mereka pada orang yang memperbudak mereka. Tetapi tahun yang ke-7 adalah Tuhan yang ditentukan untuk membebaskan mereka. Mengapa harus mereka dibebaskan? Ayat 15 jelas dikatakan bahwa Israel telah merasakan bagaimana sakitnya hidup dalam perbudakan. Tidak ada kebebasan, mereka tertindas dan mereka bekerja tetapi tidak menghasilkan atau tidak menikmati dari yang mereka kerjakan itu. Dan kita tahu sejarah perjalanan bangsa Israel, bahwa supaya mereka jangan melupakan jati diri mereka, bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang diperhamba oleh bangsa Mesir, dan begitu lamanya mereka diperbudak oleh Mesir. Sebab itu Tuhan ingin katakan kepada mereka, ketika mereka telah sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, supaya mereka jangan lupa akan sejarah jati diri mereka. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Dan mereka harus memperlakukan manusia ataupun budak yang mereka miliki itu sama seperti diri mereka sendiri. Sebab mereka juga merasakan bagaimana mereka tersiksa pada masa pembuangan dan masa perbudakan mereka di Mesir. Sebab itu Tuhan katakan kepada mereka bahwa mereka jangan melupakan masa lalu itu. Masa lalu itu akan memperbaiki diri kita ke masa depan. Tetapi dengan kasih Tuhan itu dan kasih setia Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah yang berlimpah berkat
Dan oleh sebab itu Tuhan mengingatkan masa lalu kehidupan mereka ketika diperbudak oleh bangsa Mesir, supaya mereka juga mengingat betapa sakitnya ketika mereka diperbudak oleh umat Israel, umat Mesir. Dan Tuhan mengingatkan umatnya untuk tidak berlaku sombong dan angkuh ketika mereka sudah memiliki apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka harus berbuat adil, penuh kasih, seperti Tuhan yang mengasihi mereka, seperti Tuhan yang telah membebaskan mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali di zaman kita ini sistem perbudakan tidak ada lagi. Tetapi masih ada yang kita ketahui, perdagangan manusia. Kalaupun masih ada, tidak seperti zaman dahulu. Sebagaimana Tuhan tetapkan dalam firman ini. Apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, dan sungguh-sungguh orang yang merdeka. Manusia yang telah diperhamba oleh dosa, tetapi karena Kristus setia dan Tuhan telah menyelamatkan manusia dan membebaskan melalui kedatangan Dia ke dunia ini, maka panggilan kita sebagai orang-orang Kristen itu supaya hidup dalam panggilan yang memerdekakan, memberitakan kemerdekaan, memberitakan keselamatan kepada dunia ini. Mungkin ada di antara kita memiliki pembantu di rumah, pekerja di perusahaan, karyawan di perusahaan, ataupun yang bekerja di kantor. Bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik sebagai umat ciptaan Tuhan, dan mengasihi, bukan mengintimidasi, menghormati, bukan diskriminasi, dan memberikan apa yang menjadi hak mereka. Itu panggilan kita, panggilan hidup dalam memerdekakan. Karena memang gereja dipanggil untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Memerdekakan orang yang tertindas, memerdekakan orang yang bodoh. Sejarah penginjilan di tanah Batak, kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran para misionaris yang membebaskan kita dari kemiskinan dan kebodohan, sehingga kita merdeka dari kebodohan, dari kemiskinan. Tentunya tugas dan panggilan gereja ini harus diberlakukan setiap orang percaya. Karena apa? Karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus itu. Dalam Galatia 3 pasal 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus itu ternyata manusia itu sama. Tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada orang hamba atau merdeka, tetapi semuanya sama. Sebab itulah panggilan orang Kristen untuk memerdekakan itu panggilan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana topik hari ini, merdeka dari perbudakan. Barangkali di negara kita ini masih ada penduduk atau rakyat Indonesia yang masih diperbudak oleh kebodohan atau kemiskinan, dan masih banyak itu. Tetapi sebagai panggilan kepada kita sebagai orang Kristen, tentunya sebagaimana firman yang ditetapkan kepada kita hari ini, bahwa hidup kita ini adalah dipanggil untuk memerdekakan. Karena Tuhan telah memerdekakan kita. Sebab itu, jadilah orang Kristen yang merdeka.
yang membebaskan, bukan mengekang. Dan praktek-praktek mengekang, mengintimidasi, diskriminasi, tentu masih kita jumpai itu dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi oleh panggilan firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan supaya kita memerdekakan, membebaskan, dan memberitakan kemerdekaan itu. Selamat menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, sampai bulan ke bulan. Tuhan senantiasa menyertai hidup kami, melindungi kami, sehingga hari ini, pada minggu ini, kami dapat bersekutu di dalam rumah kami masing-masing, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu ini, supaya kami melakukan tugas panggilan dari Tuhan untuk menyatakan kemerdekaan itu. Tuhan telah memerdekakan kami, membebaskan dan menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami menjadi orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang kami dengarkan pada minggu ini. Kiranya kami juga dapat melakukan itu dalam kehidupan kami, baik sebagai pimpinan di tengah-tengah perusahaan, kantor yang memiliki karyawan ataupun anak buah, supaya kami berlaku adil, mengasihi mereka, dan memberikan hak mereka yang patut mereka terima. Itu panggilan dari firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkan kami oleh Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu HKBP Sutoyo, mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Kiranya Tuhanlah yang melindungi, yang memberikan kesehatan, memberikan sukacita di dalam keluarga mereka masing-masing, supaya mereka selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Sutoyo, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kepintaran kepada seluruh hamba Tuhan, baik para pendeta maupun para majelis, untuk melakukan setiap pelayanan itu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, yang kami tahu bahwa besok hari akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Sudah begitu panjang perjalanan bangsa dan negara kami ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan yang senantiasa menjagai negara kami ini, yang memberikan kekuatan dan hikmat kepada pemimpin kami, kepada presiden kami, supaya dia mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pergumulan yang berat yang kami hadapi di tengah-tengah negara kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Masih banyak korban yang terinfeksi maupun yang meninggal dunia. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada para dokter, para medis, serta kesehatan yang sempurna, supaya mereka
dapat menjalankan pekerjaan mereka, merawat saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.